Kalau sampai dia dipidana nih, potong kuping gua. Gimana dulu soal itu? Saya gini, kenapa mereka ini akan kita laporkan semua? Karena mereka ini kerjasama. Nah, yang disuruh pertamanya Pablo ngaku pengacaranya Nopi. Nopi disuruh mundur sama Nopi untuk memegang donatur. Donatur ini jelas-jelas katanya butuh pertolongan, nggak ada. Bang Apin udah cek sebagian besar donatur itu nggak ada yang minta kembali uang. Bahkan ngasih lagi ya. Nah, kemudian kalau menyangkut rekening, yang namanya rekening kita itu kecuali Agus yang taruh di postingan dia, selama ada uang masuk, jangankan dari donatur untuk orang buta, kalian juga setelah transfer saya nggak bisa dipidana. Betul. Orang bisa transfer 5 juta, saya udah pernah ngalami ke rekening BCA atau bank apa, bank Dinamon. Terus kita minta bank itu balikin, nggak bisa. Suruh bank pindahin, itu harus lu lobby orang itu sampai itu orang serius mau, atau memang itu orang merasa itu bukan. Kalaupun itu orang hilang nggak bisa, dan nggak bisa dilaporkan ke polisi. Karena ketika orang menyerahkan uang udah transfer, misalkan ada, kalau kalian mau transfer uang kan jumlah sekian, udah oke atau apa kan, lanjut atau cancel kan ada. Nah begitu sudah oke, ya seperti itulah saya menggambarkan bahwa sumbangan ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya charity, donasi, yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian Bang Alvin juga menyinggung, ketika mereka melaporkan dan mereka gembira, Agus ini dua-dua, perdata juga, pidana juga, kan jahat. Awalnya mereka terkenal gara-gara Agus, jujur aja sebelum Agus dapat donasi sampai 1,3 miliar, saya nggak terlalu kenal Denny Sumarsono, saya nggak terlalu kenal itu Nopi. Tapi setelah mereka podcast itu jadi terkenal kan, harusnya bersyukur sama Agus. Dan ini uang dapat bukan gara-gara Agus, gara-gara ada curhat bang, ada Nopi enggak, gara-gara ada orang buta. Coba, Bang Alvin membantu Agus ini gara-gara Denny Sumarsono atau Nopi enggak kan? Karena gara-gara ada orang sakit kan? Betul. Nah, berarti tanpa ada Denny Sumarsono dan Nopi juga orang membantu. Saya, teman-teman saya semua, sekarang hari ini bang kita dapat kasur, dapat cat rumah gitu. Betul. Nanti kalau ada yang menyumbang bikin kamar mandinya bagus, yang kamar mandi disabilitas, oke, silakan datang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi beginilah saya menggambarkan bang, mereka uangnya ada kemarin, tapi mereka nggak menggunakan itu. Kalau menggunakan uang untuk Wawa itu karena Wawa memang tahu rumahnya itu digadai, jaminan. Kalau itu pun digunakan, makanya hari ini Bang Alvin mengatakan bahwa biaya pengobatan di luar daripada semua itu dan uang itu adalah semua murni buat Agus. Silakan Bang Alvin jelaskan, apakah uangnya Agus itu untuk berobat saya atau untuk kesejahteraannya Agus? Silakan Bang. Ya, jadi kalau tadi seperti sudah dibilang ya, kalau untuk pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya sudah ada donaturnya ya, 9 naga. Kita tahu lah uang mereka ratusan atau ribuan triliun, jadi nggak usah khawatir di situ. Sehingga uang 1,3 miliar tersebut yang namanya orang nyumbang ke Agus di situ, kalau pengobatannya sudah beres kan Nopi bilang, kamu yang penting pengobatan dulu, selesai pengobatan nanti terserah kamu mau apa-apa ya. Ini sekarang pengobatan udah beres ya toh, silakan uang itu diberikan kepada Agus. Untuk apa Agus mau gunakan, mau dia buka kos-kosan kek, mau buka warung kek, mau bayar utang kek di situ. Karena dia udah nggak perlu lagi untuk buat pengobatannya, karena sudah ada lagi yang donasi. Boleh dong, orang udah donasi 1,3, ada yang mau bantuin lagi, masa orang nolak? Kan kita ikhlas, sukarela di situ. Ya, jadi sudah tidak ada limitasi lagi dan sudah tidak ada alasan lagi bagi Nopi, apalagi sampai bilang ada yang keberatan. Misalnya dia bilang ada yang keberatan uang itu kalau dikasih ke Agus, dia mau uang itu balik, kasih ke ODGJ, silakan. Yang keberatan donatur silakan datang ke kantor Relco Indonesia Lopam. Kita ada 7 cabang di Jabodetabek, ya kan? Isi surat menyatakan dan bukti setornya kalian, ya dong, bukti kalian memang donatur di situ. Nanti kita cocokin sama rekening Agus, bener nggak? Kalau benar di situ tanda tangan surat transfer, saya akan kembalikan full tanpa syarat, ya toh. Udah balik ke donatur, terserah nanti donatur mau kasih uangnya itu ke yayasan kek, dia mau kasih uangnya itu nanti ke apa namanya ODGJ kek, mau ke Nopi kek, terserah, ya kan. Tapi selama ini saya bikin video terbuka
belum ada satupun yang datang ke saya keberatan dan minta uang itu kembali. Yang ada, saya sudah ada beberapa donatur yang kontak saya dan bilang, Pak Alvin, saya bingung, siapa sih itu donatur yang minta uangnya balik? Dia bilang, saya cuma transfer puluhan ribu dan saya ikhlas kok bisa jadi gede gitu, Pak? Dan dia juga bilang, yang namanya orang nyumbang, kata dia, kayak saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke orang miskin, terserah besoknya orang miskin itu mau pakai buat apa, itu bukan urusan saya, kata dia. Saya bingung, masa sih Pak ada keberatan sampai ngomong pada begitu donatur-donatur ke saya. Berarti kita meragukan nih, ya, kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Dia kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Kan aneh dong. Berarti lu tujuannya bukan mau duit lu balik toh. Ini yang harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCS saya 1,5 miliar. Itu kan cuma 1,3. Ayo datang yang keberatan. Ya, dan ini masih berlaku. Donatur-donatur yang keberatan datang ke saya. Ya, kantor cabang kita LQ Indonesia Law Firm, Question Center, semua siap mengganti di situ. Ada tenggat waktunya nggak Bang sampai kapan? Ada tenggat waktu nggak Bang sampai kapan Bang? Ya tentu sampai proses hukum jalan. Kalau proses hukum udah jalan, udah ada putusan pengadilan kan saya udah nggak bisa ambil lagi. Oke. Bang, pihak Novi kan bersikeras Bang, duit donasi ini pure untuk pengobatan. Nah, Abang sudah berstatement hari ini Betul. mau cover Bang. Iya. Apabila mereka nggak mau kembali gimana tuh Bang? Ya itu biar Bang Farhat yang sebagai kuasa hukum untuk litigasi deh. Karena dasarnya awalnya kita anggap itu curian, oke, kita laporkan, ini uang. Jadi kita nggak bicara lagi seperti itu. Itu kan maunya mereka. Ketika Agus mengatakan dia lebih berharga daripada uang, diejek-ejek lagi sama Densu. Katanya Agus nggak butuh uang, jadi uang nggak perlu, kan kayak main-main. Iya. Agus butuh uang, dan masalah menyangkut butuh tidak butuhnya itu uang Agus. Udah bukan lagi uang donasi. Uang donasi itu adalah uang yang masih ada di rekeningnya Novi dan yayasannya. Itu donasi. Tapi kalau sudah masuk ke rekening Agus, dia udah uang Agus. Proses pendonasian yang dimana adalah himbauan secara sukarela, yang kebetulan dari sedikit menjadi bukit, kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mengumumkan kepada masyarakat Indonesia penegak hukum bahwa mereka melaporkan Agus dengan pidana dan perdata. Sedangkan Bang Alvin adalah orang yang punya kebaikan dan kepedulian terhadap kaum lemah, sudah mengumumkan kalau mau ambil uang silahkan ambil di kantornya, ya. Walaupun uangnya Agus itu ada di Novi saat ini di yayasannya. Nah, kalau kalian masih menggugat Agus dan melaporkan pidana Agus, itu sama aja main-main, sengaja memperolok, ya. Harusnya orang sehat sakit jadi sehat, ini orang sakit tambah sakit. Dan kalau begini caranya ada ketua yayasan maupun kontentor dan pengacara yang saling tunjuk-tunjukkan kuasa, kalian akan dipermalukan nanti, diketawain gitu. Orang mengganti uangnya, tiba-tiba masih menggugat. Berarti kan ada apa? Kan ujung-ujungnya kan uang gitu kan. Nah, nanti tetap fight bahwa itu uang lo atau uang kita. Bahkan sekalian pun kamu store ke dinas sosial pun 1000% dinsos tidak akan menerima uang itu. Itu bukan hibah. Berani nggak kalau dia merasa itu sudah uang diserahkan sukarela? Sedangkan dalam 2 draft perdamaian awal bahwa itu adalah uang untuk keperluan Agus dan digunakan untuk kepentingan Agus. Betul. Begitu sudah mau tanda tangan, dia kabur, dia tidak setuju. Justru kita mempermainkan. Kita akan laporkan juga, termasuk Densu akan membayar 300 juta buat Agus apabila mencabut laporan pidananya. Itu termasuk suap, bujuk rayu. Sekian. Bang, ada dugaan bahwa uang 1,3 nya udah nggak ada. Ya pokoknya mereka kan dulu membujuk-bujuk bahwa uang itu akan digunakan untuk Agus kapanpun dan untuk kepentingan Agus. Ternyata begitu diminta, nggak ada. Ngurus-ngurus tunggu Densu atau ini gitu, tunggu perdata, tunggu ini gitu. Jadi menurut kita segera aja diaudit. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya Bang ya. Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus orang Puta. Di belakang Agus ada Mang Alvin, ada Pratabas, pembela kaum lemah. Bang Farhat sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari 1,3 itu ke Novi sendiri, masih ada? Udah ada, sama saya udah ada mutasi. Dan uang itu kan sudah di Novi semua. Iya. Kalaupun ada sangat paling berapa nggak sampai 100 juta. Dan yang keluarga Maki udah kembali.
Dan bukan dicuri kok, dikasih di bantuannya Agus kok, hanya untuk sekarang Agus bayangkan tinggal di rumah Wawa, kamarnya Wawa dipakai Agus. Jadi kalau dia sewa aja boleh, kalau sewa rumah ini Wawa termasuk yang melayani. Ya betul ya, Wawa membantu semua kan? Masak apa semua ya? Jadi betul-betul dibantu lahir batin, Mas. Jadi nggak ada arti apa-apa. Bahkan kalau saya pikir nanti saya akan menyumbang ke Wawa juga, membuat bantuan donasi ke Wawa karena dia adalah orang yang baik gitu. Namanya orang baik kan dijamin dapat rezeki dan dapat uang. Bang, tanggapan kemarin dari Densu kan mau melakukan dia kembali, dia menanggapinya bahwa laporin aja terus, kalau perlu ambil di negara ini Bang Farhat. Gimana tuh Bang? Dan masalah nampilan abang disujuk ke rambut tuh Bang, dibusuk buang bandot. Orang itu sudah menginjek-injek fisik sampai bando segala macam DJ. Iya. Udah biasa itu. Netizen juga bilang gigi apa segala macam, Iya. apa urusannya gigi, ya kan? Saya nggak mau pasang gigi palsu terus mau apa? Saya punya duit tapi saya nggak perlu pasang gigi palsu, ya kan? Karena kenapa ya? Saya mau tanam gigi dan dokter bilang saya harus nunggu tekanan darah saya rendah dulu, baru bisa pasang. Kalau saya pasang pakai gigi palsu itu malah justru kompleksitas nanti kata dia. Ya sudah, ya kan? Jadi orang nggak perlu lah mengejek ke situ saya rasa. Dan kita mau klarifikasi tentang itu ya Bang ya. Jadi ada yang bilang perjanjian gagal karena Agus minta dibiayain 7 keturunan, itu nggak ada ya. Karena kalau dilihat itu perjanjian yang bikin itu pihak mereka. Bang Farhat sama saya itu tidak pernah saya pun nggak pernah ngelihat sama sekali perjanjian dan isi perjanjian itu. Satu huruf pun nggak pernah kita tambah. Nggak pernah kita lihat di situ. Jadi kalau dibilang kita yang minta untuk dibiayain 7 keturunan, ini kan kurang ajar. Dia yang bikin, dia yang taruh, dia bilang seolah kita yang minta di situ. Nah inilah orang nggak punya etikat baik, ya kan? Kalau dia yang bikin, namanya dia yang bikin kayak perusahaan asuransi, bikin aturan, ya kan? Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau klausal A, kita nggak mau klausal B, tinggal mau terima atau enggak. Nah kita mau tanda tangan, dianya kabur. Jadi yang nggak punya etikat baik itu siapa? Coba teman-teman lihat ya. Karena kenapa? Coba tanyakan ke Brian, yang bikin itu draft siapa? Bang Farhat atau lawyernya mereka yang bikin? Kalau lawyernya mereka yang bikin terus kita yang disalahin mintain 7 keturunan, kan udah gila dia. Kalau kayak begitu. Benar ya Bang ya di situ ya? Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum Lumajang mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit-sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu nggak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya, biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan bisa kamu Gus ya, itu aja ya. Berarti dalam arti kalau ikhlas sudah tidak masa bodoh lah uang yang sudah Bukan. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini yang menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang-nyerang Agus melaporkan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang silakan pakai. Tapi kalau semua itu Bang. nah, ya. Karena aneh kan, gugat perdata. Orang buta pun yang mau penjarain Bang. Kita ceritain dulu. Mau dipidanain. Mau Coba, dipidanain. mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain. Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang di KUHP, orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana nih, potong kuping gua. Nah, kalau Nggak dia di bisa. penjara, tolong suruh Pablo ataupun pengacara-pengacara yang nungguin di dalam. Suruh cabokin. Bantu, suruh nyebokin. Iya. Ya. Suruh juga Novi atau Dude Sumargo bantu dia ini masuk juga ke dalam. Iya. Karena kita kan juga punya laporan terhadap oknum-oknum ini. Nah, nanti siapa tahu ketemu Agus. Kalau Agus mau jalan, tolong tuntun. Agus mau ganti baju, mau nyebokin, silakan nyebokin. Nah, Iya. silakan gitu. Orang sakit jiwa, orang lumpuh itu nggak bisa dalam penjara. Orang sakit jiwa kan juga nggak bisa cabok sendiri. Bang, mungkin besok nih terkait. Udah cukup Bang, udah. Satu lagi. Jangan sewa lagi kan. 2 menit. Terkait dengan Keburu habis lagi episode ya. Kemensos nih. Mungkin abang Ya,